Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu. Kali ini kita akan coba bahas tentang sistem periodik unsur ya. Sebuah materi yang tidak kalah penting dari materi-materi kimia yang lain. Karena kita butuh tahu tentang periodik unsur ya. Unsur yang kita pelajari di kimia itu berkaitan dengan unsur-unsur yang ada di alam. Nah, ini kita akan bahas. Untuk bagian yang pertama akan kita bahas tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Karena dari awal mulanya unsur itu mulai ditemukan, ternyata sistem periodik ini mengalami beberapa kali penyusunan gitu. Karena atom tidak langsung ditemukan barengan semuanya. Atom itu ditemukan satu persatu. Oke. Sebelum kita lebih jauh lagi, jangan lupa di like, share, and subscribe dulu. Kita lanjut. Sejarah sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini sudah mulai muncul dari awal abad 18 gitu. Awal abad 11 ada sistem triad oleh Dobereiner gitu. Triade itu berarti 3 gitu ya. Pada awal abad 18 itu unsur belum banyak ditemukan gitu ya. Jadi baru sedikit saja yang ditemukan, sehingga ketika disusun 3-3 masih bisa gitu ya. Penyusunannya itu 3 unsur ya, yang punya sifat mirip. Disusun berdasarkan kenaikan nomor atom ya, nomor masanya ya. Berdasarkan kenaikan massa atomnya. Jadi untuk bagian pertama ini ya, untuk sistem triade itu dasarnya adalah massa atom. Dasarnya massa atom unsur ya. Dan ini nanti ketika disusun 3, massa atom unsur yang tengah itu merupakan rata-rata dari atom sebelum dan sesudahnya. Jadi atom sebelum dan sesudahnya, atom pertama dan atom ketiga dijumlah, dibagi 2, itu akan diperoleh massa atom yang keduanya. Jadi massa atom yang 2 atau yang di tengah itu rata-rata dari 1 dan 3. Rata-rata dari unsur yang pertama dan unsur ketiga. Contohnya seperti ini. LiNaK ya. Li itu massanya 7, Na 23, K 39. Ternyata angka 23 ini merupakan 7 tambah 39 yang dibagi 2. Hasilnya 23. Jadi yang di tengah itu merupakan rata-rata dari 2 atom yang lainnya. Jadi ini awal perkembangan gitu. Jadi susunnya 3 gitu ya. Sistem triade oleh Dobereiner. Namun demikian, sistem ini tidak selalu tepat angkanya gitu. Ya, misalnya kayak BeMgCa, berilium, magnesium, kalsium ya. Berilium itu 9, magnesium itu 24, kalsium itu 40. Ternyata ya mirip lah gitu ya, beda 0,5 saja. 0,5 saja. Nah, teori triade ini ya, berkembang ketika atom itu baru sedikit yang ditemukan gitu. Baru sedikit, baru ya golongan yang ada di periode-periode 1, 2, 3 saja. 1, 2, 3, 4 paling banyak ya, atom-atom yang ada di periode 1, 2, 3, 4. Tapi sekarang kan atom udah banyak ditemukan gitu ya. Nah, artinya makin lama makin banyak selisih gitu ya. Makin lama makin banyak selisih.
Kayak misalkan kalsium, bromium sama iodium ini beda satu nih gitu. Beda satu. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini akhirnya muncullah teori yang kedua ya. Ini sebuah kelemahan gitu. Kelemahan yang lain ya, bahwa kelompok unsur yang mirip sifatnya bukan hanya 3, melainkan cukup banyak. Nah, jadi ternyata yang mirip itu bukan cuma 3, lebih dari 3 ada gitu. Sehingga ini jadi kelemahan yang lain gitu. Nah kalau lebih dari 3 berarti bukan triade lagi dong gitu kan. Triade kan 3 gitu. Nah akhirnya muncullah teori yang kedua. Udah agak banyak kan nih, namanya sistem oktav. Satu oktav itu kan 8 nada ya gitu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah itu satu oktav. Jadi kalau ada oktav, untuk sistem oktav ini disusunnya 8. Kalau triade tadi 3, oktav itu 8 disusunnya. Ini masih di abad 18. Kalau yang tadi itu di awal abad 18, ini di pertengahan abad 18. Disusun oleh Newland. Sistem oktav disusun oleh Newland. Nah, pada waktu oktav ini, unsur yang ditemukan sudah mulai banyak nih, ada 58 unsur ya. Di pertengahan abad 18 ya. Nah, jika 58 unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, dasarnya masih sama dengan triad ya, massa atom atau AR. Maka sifat unsur tersebut akan berulang pada setiap kelipatan unsur ke-8. Jadi ini nyusunnya bukan dari atas ke bawah tapi dari kiri ke kanan. Disusun 1, 2, 3, 4, 5 gitu nih. Jadi nyusunnya nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8 ya, unsur ke-8 itu sifatnya mirip dengan unsur pertama. Berarti nanti unsur 8 di sini 8. Berarti nanti 9, 10, 11 gitu. Jadi unsur nomor 4 itu nanti mirip dengan unsur nomor 11 gitu kan ya. Nah, berarti terus. Jadi setiap kelipatan 8 itu sifatnya mirip dengan yang nomor 1. 11, 12, 13, 14, berarti nanti 15 dan seterusnya. Jadi seperti itu sistem oktavnya Newland gitu nih. Nah, jadi kurang lebih kayak gini nih. Jadi setiap kelipatan 8 itu akan kembali ke sifat seperti nomor 1. Nah, gitu. Namun sistem ini punya kelemahan. Ya, sistem ini hanya cocok untuk unsur dengan massa atom kecil. Jadi kalau massa atomnya sudah banyak, massa atomnya sudah besar, dia sudah mulai goyah. Ya, maksudnya goyah gimana? Jadi mulai tidak kemiripan sifatnya mulai hilang gitu ya. Mulai berubah, mulai nggak mirip lagi gitu ya. Mulai nggak mirip lagi. Nah, berdasarkan kelemahan ini akhirnya ada orang, nah ini orangnya keren nih. Ada orang namanya Mendeleev sama Lothar Meyer. Mendeleev itu orang Rusia. Lothar Meyer itu orang Jerman. Pada abad 18 itu belum ada telepon, belum ada internet. Antara Rusia dengan Jerman itu lumayan jauh ya. Tapi kerennya kenapa? Dua orang ini berhasil menyusun sistem periodik unsur yang mirip. Kerennya di situ kerennya. Mungkin mereka pakai telepati, mungkin bisa jadi gitu ya. Tapi itu belum ada sistem komunikasi yang
maju seperti sekarang gitu ya. Jadi nggak ada telepon gitu, nggak ada gitu ya. Tapi mereka bisa membuat sistem periodik yang hampir sama, bahkan mirip gitu ya. Nah ini sistem periodik ini merupakan pengembangan dari sistemnya oktav. Jadi masih mengadopsi 8 gitu ya. Mengadopsi 8. Hanya saja yang bikin keren lagi bahwa si Mendeleev itu menyediakan kotak kosong untuk unsur dengan nomor massa, dengan massa atom 446872 100 gitu ya. Yang saat itu belum ditemukan gitu kan ya. Jadi skandium, gallium, germanium, beryllium ya, Sg, Ga, Ge, Te itu belum ditemukan zaman dulu. Nah, yang ternyata setelah ditemukan sifatnya memang mirip dengan sesuai dengan unsur-unsur yang dikosongin tadi. Gitu, sifatnya mirip. Nah, kerennya di situ kerennya. Jadi dia berhasil memprediksi bahwa akan ada unsur yang nomor massanya itu 446872 100 itu. Nah, nanti di waktu yang akan datang ditemukan. Akhirnya ditemukan juga dengan sifat yang pas gitu ya. Nah, namun sekali lagi ini sistem ada kelemahannya. Ya, kelemahannya ada beberapa yang dia itu nggak mirip gitu nih. Yang akhirnya posisinya harus dibalik. Yang akhirnya posisinya harus dibalik. Nah, sifatnya nggak mirip tuh. Nah ini kalau diperbesar kayak gini loh, diperbesar. Jadi ada beberapa ruang kosong nih, ada beberapa ruang kosong yang sengaja dikosongin tuh. Ini kosong. 44 juga ya, 44 terus sama 100 sengaja dikosongin gitu. Zaman dulu belum ditemukan gitu. Nah ini ditemukan gitu. Nah berselangnya waktu gitu dari pertengahan abad 18 tadi ya, Mendeleev itu sekitar 1867 ya, 1867. Nah, di awal abad 19 mulai teknologi mulai maju ya. Kemudian metode ilmiah mulai banyak diterapkan gitu kan ya. Akhirnya unsur-unsur mulai banyak ditemukan gitu kan ya. Nah, ini menyebabkan teori atomnya Mendeleev itu sudah mulai goyah gitu ya. Mulai banyak ketidakmiripan gitu. Jadi unsur-unsur yang masanya besar itu dia mempunyai dia itu mempunyai ketidakmiripan gitu dengan unsur-unsur yang ada di atasnya. Jadi yang harusnya mirip gitu kan, satu baris itu kan harusnya mirip, ternyata yang masanya besar itu nggak mirip gitu. Maka ada orang namanya Henry Moseley. Ya, Moseley ini menyusun ulang sistem periodik unsur tapi bukan pakai massa lagi. Kalau orang-orang sebelumnya pada abad 18 itu menyusun sistem periodik unsur itu pakainya massa atom gitu ya. Dari mulai triade itu yang diurutin massa atomnya. Oktav, ya Newland itu yang diurutin massa atomnya. Mendeleev, Lothar Meyer yang diurutin massa atomnya. Tapi Henry Moseley enggak gitu ya. Beda sendiri nih gitu. Tapi beda sendiri yang akhirnya sampai dipakai sampai sekarang gitu. Nah, Henry Moseley pakai apa? Bukan pakai massa atom, tapi dia menggunakan nomor atom, gitu. Nomor atom atau jumlah protonnya. Ya, ternyata ketika disusun berdasarkan jumlah protonnya, unsur-unsur ini tertata lebih rapi, gitu ya, yang sesuai dengan sifat-sifat masing-masing unsurnya. Ya. Jadi di sistem periodik modern ini yang akhirnya nanti disempurnakan dengan sistem bentuk panjang gitu, sistem berkala bentuk panjang yang saat ini kita pakai gitu. Dimana di sistem ini terdiri dari golongan ya, dan periode.
golongan itu dari atas ke bawah. Ya, golongan. Jadi ini ada golongan ya, golongan 1A, golongan 2A. Ini golongan 1A itu hari libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday. Ini 1A gitu nih. Kemudian 2A beli mangga campur sirsak bagi rata gitu ya. Atau yang agak besar ini. Nah, gitu. Nah, ini golongan 1A, 2A ya. 1A, 2A, golongan yang ada di atas ini. Ini golongan 1A, 2A, 3A, 4A. Habis 2A, 3B dulu ya. Jadi golongan 3A-nya lompat ke sini. 3A. Jadi di antara golongan 2A dan 3A itu ada golongan B. Dan golongan B dimulainya dari golongan 3B ya. 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 8B, 8B. 8B-nya ada 3 kali. Ini ada alasannya nanti, ada alasannya. Kemudian baru 1B dan 2B. Urutannya seperti itu. Nah, jadi golongan A dari sini 1, 2 ya, di ujung 1, 2. Kemudian di sini ada kelanjutannya sampai 8A. Jadi golongan itu dari atas ke bawah. Ini golongan. Ya, golongan 8A ada heboh negara Argentina karena sepakan Ronaldo gitu. Atau heboh negara Arab karena serangan ranjau gitu. Nah, kalau yang dari kiri ke kanan ini periode. Sehingga di periode 1 itu cuma ada 2 nih. Hidrogen sama helium. Kalau periode 2 enggak ada. Periode 2 yang golongan B-nya enggak ada gitu. Ini periode 2. Dari mulai Li, Be, Bc, No, Fn. Periodenya sampai 7. Saat ini ditemukan periode sampai 7 gitu. Nah, ini sistem periodik modern yang saat ini kita pakai kan. Nah, ini nanti silahkan dihafal ya, silahkan dihafal khususnya golongan 8A ya. Golongan 8A ini silahkan dihafal gitu nih. Karena kita tahu di golongan 8A itu kita pakai untuk itu nanti konfigurasi elektron. Oke, begitu sistem periodik unsur ya, bagian pertama berkaitan dengan sejarah sistem periodik unsur. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Ada saran silahkan ditulis di sana. Oke, ada salah dan kurangnya mohon maaf. Kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.